Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Tomendras Permata dengan NPM 2357051015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi dasar yang dapat dieksekusi oleh unit proses atau prosesor komputer. Set instruksi ini membentuk bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor dan digunakan untuk menjalankan berbagai tugas, mulai dari operasi matematika sederhana hingga manipulasi data kompleks. Komponen-komponen set instruksi, yang pertama ada instruksi dasar, kedua ada instruksi kendali, tiga instruksi akses memori, empat instruksi pengendalian perangkat, lima instruksi khusus prosesor. Instruksi-instruksi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemindahan data, serta logika seperti AND, OR, NOT adalah bagian dari set instruksi dasar. Ini adalah operasi-operasi yang paling mendasar yang digunakan oleh pengolah data. Selanjutnya ada instruksi kendali, mengatur alur eksekusi program. Ini termasuk instruksi untuk percabangan seperti if, else, goto, pengulangan seperti loop, for, while, dan instruksi yang mengatur eksekusi program secara umum seperti call untuk memanggil subroutine. Selanjutnya ada instruksi akses memori. Instruksi-instruksi ini digunakan untuk membaca dan menulis data ke memori. Ini termasuk instruksi untuk mengakses alamat memori tertentu, mengambil data dari memori, dan menyimpan data ke memori. Selanjutnya ada instruksi pengendalian perangkat. Instruksi-instruksi ini digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras lainnya, seperti mengirim data melalui port komunikasi, mengontrol layar tampilan, membaca dari atau menulis ke perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada interaksi khusus prosesor. Beberapa set instruksi memiliki instruksi khusus yang terancang untuk memanfaatkan kemampuan khusus dari prosesor tertentu. Misalnya, instruksi SIMD atau Single Instruction Multiple Data digunakan dalam pemrosesan paralel untuk mengolah banyak data secara bersamaan. Secara set instruksi komputer dapat ditelusuri kembali ke awal perkembangan komputer modern pada abad ke-20. Yang pertama ada mesin tabulating. Pada awal abad ke-20, komputer pertama terdiri dari mesin-mesin tabulating yang digunakan untuk menghitung dan memproses data dalam format kartu punch. Mesin ini menggunakan set instruksi yang sangat terbatas dan khusus untuk melakukan operasi hitung sederhana. Selanjutnya ada ENIAC. Pada tahun 1940-an, lahir mesin ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Computer, yang dianggap sebagai komputer elektronik pertama yang dapat diprogram. ENIAC menggunakan sekitar 3.000 sakelar dan 18.000 tabung vakum, serta memiliki set instruksi yang memungkinkan penggunaan pengkodean biner atau program untuk program-programnya. Selanjutnya ada UNIVAC pertama yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh Remington Rand. Adalah salah satu komputer pertama yang digunakan secara komersial. UNIVAC pertama memiliki set instruksi yang lebih maju dan mampu menjalankan berbagai jenis program, termasuk perhitungan ilmiah dan aplikasi bisnis. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan set instruksi. Kelebihannya ada fleksibilitas, optimasi kinerja, dan kemampuan paralel. Set instruksi yang luas dan beragam memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai jenis program dan tugas, dari perhitungan matematika dasar hingga pemrosesan data kompleks. Optimasi kerja. Dengan set instruksi yang dioptimalkan, komputer dapat melakukan operasi dengan cepat dan efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Kelebihan selanjutnya adalah kemampuan paralel. Set instruksi modern mendukung instruksi vektor dan SIMD, yang memungkinkan komputer untuk melakukan operasi pada banyak data secara bersamaan, meningkatkan kinerja paralel dalam pemrosesan data. Ada kekurangannya. Yang pertama ada kompleksitas. Instruksi yang terlalu kompleks dapat membuat pengembangan perangkat lunak lebih sulit dan memerlukan penggunaan memori yang lebih besar untuk menyimpan kode instruksi. Selanjutnya ada overhead eksekusi. Instruksi yang kompleks atau redundan dapat menyebabkan overhead eksekusi yang mengurangi kinerja secara keseluruhan dan mengonsumsi sumber daya tambahan. Selanjutnya ada keterbatasan kemampuan paralel. Meskipun instruksi vektor dan SIMD meningkatkan kinerja paralel, beberapa operasi tetap terbatas oleh keterbatasan arsitektur dan desain prosesor. Selanjutnya ada alasan set instruksi pada komputer. Set instruksi sangat penting dalam komputer karena merupakan fondasi operasi komputasi yang efektif. Alasan utama set instruksi penting pada komputer adalah bahasa mesin, kedua eksekusi operasi dasar, 3 kontrol aliran program, 4 akses memori, 5 interaksi dengan perangkat keras, 6 pemrosesan paralel, 7 kemampuan khusus prosesor.
Alasan set instruksi itu ini penjelasannya. Bahasa mesin, komputer dapat memahami dan menjalankan instruksi hanya dalam bentuk bahasa mesin, yaitu kombinasi kode binar 0 dan 1. Set instruksi menyediakan struktur dan aturan yang diperlukan untuk mengonfirmasi overseas instruksi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi ke bahasa mesin yang dapat dipahami oleh prosesor. Selanjutnya ada eksekusi operasi dasar. Set instruksi memberikan kemampuan kepada komputer untuk menjalankan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian logika, AND OR NOT, dan lain sebagainya. Ini adalah operasi fundamental yang digunakan dalam hampir semua program komputer. Selanjutnya ada kontrol alarm program. Instruksi kendali dalam set instruksi memungkinkan komputer untuk mengontrol alur eksekusi program. Ini termasuk instruksi untuk percabangan seperti if, else, goto, pengulangan seperti loop, for while, dan instruksi yang memanggil fungsi atau subroutine. Selanjutnya ada akses memori. Set instruksi yang memungkinkan komputer untuk membaca dan menulis data dari dan ke memori, baik memori utama RAM maupun perangkat penyimpanan lainnya seperti hard disk atau SSD. Ini termasuk instruksi untuk mengakses alamat memori, mengambil data dari memori, dan menyimpan data ke memori. Ada interaksi dengan perangkat keras. Set instruksi juga digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat keras seperti komputer, seperti pengiriman data melalui port komunikasi, mengontrol perangkat input-output, misalnya keyboard, mouse, mengakses perangkat penyimpanan, dan melakukan operasi lainnya pada level perangkat keras. Pemrosesan paralel. Instruksi khusus seperti SMD (Single Instruction Multiple Data) memungkinkan komputer untuk melakukan operasi pada banyak data secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan dalam pemrosesan paralel. Saja ada kemampuan khusus prosesor. Set instruksi dapat dirancang untuk memanfaatkan kemampuan khusus dari prosesor tertentu, seperti instruksi untuk pemrosesan grafis, CPU, keamanan, encryption, dan description, kecerdasan buatan AI, dan lain sebagainya. Kesimpulan, set instruksi adalah kumpulan perintah atau operasi dasar yang menjadi bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor komputer. Tanpa set instruksi, komputer tidak dapat menjalankan program atau melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Set instruksi memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai operasi, termasuk operasi matematika, logika, kendali alur program, akses memori, interaksi dengan perangkat keras, dan kemampuan khusus prosesor. Ini membentuk dasar dari kemampuan komputer untuk memproses data, menjalankan program, dan berinteraksi dengan penggunaan serta lingkungan perangkat keras lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.